Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Itu adalah merupakan suatu kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita sesuai dengan isi khotbah pada pagi hari ini. Kitab Mazmur ini tidak asing lagi di telinga kita. Artinya, kita sudah sering mendengarkan kitab Mazmur ini. Atau boleh kita katakan, isi tentang Mazmur itu, ya, kita sudah paham apa yang diungkapkan di dalam kitab Mazmur ini. Jika kita mendengarkan kitab Mazmur, spontan di ingatan kita adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur itu biasanya dilakukan oleh setiap kita manusia bila seseorang itu contohnya ada pertambahan usia. Bisa juga anaknya diwisuda. Bisa juga karena kita terhindar dari mara bahaya. Bisa juga karena kita diberikan suatu kesehatan. Atau karena mendapat pangkat atau jabatan. Itu yang biasanya dilakukan oleh kita manusia di dalam menyampaikan ungkapan syukur dia kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau teks kepada kita. Di sini berbeda dibuat ya, ini dari Sinode ya. Ini dari Alkitab saya ambil, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Atau Sinode memberikan teksnya, kebahagiaan melayani dan bersaksi dalam namanya. Mazmur 119 ini kalau kita lihat adalah merupakan kitab Mazmur yang terpanjang di dalam Mazmur ini. Mengapa saya katakan terpanjang? Karena ayatnya 119 ini terdiri daripada 176 ayat. Kalau kita lihat-lihat semuanya, luar biasa banyaknya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hidup bahagia adalah dambaan bagi setiap orang. Ketika orang mendapatkan apa yang diinginkannya, contohnya kesuksesan, kekayaan, jabatan, hidup yang mapan secara ekonomi, keluarga yang harmonis, memiliki kesehatan jasmani yang fit. Pemahaman yang demikian pada dasarnya tidak salah. Tetapi kalau kebahagiaan berwujud seperti itu, alangkah memprihatinkan, alangkah malangnya orang-orang yang hidup dalam kesulitan ekonomi, orang-orang kecil yang berjuang untuk memenuhi hidupnya, orang-orang yang menjalani hidup seorang diri seperti janda, duda, yatim piatu, dan lain-lain. Apakah mereka-mereka ini tidak berhak bahagia juga? Jika tolak ukur kita tentang kebahagiaan seperti yang demikian, maka jelaslah bahwa kebahagiaan yang kita inginkan hanyalah kebahagiaan yang semu atau sementara.
Nah, di sini Bapak Ibu, saudara sekalian, pada umumnya di suku Batak itu sering mengatakan atau mengukur kebahagiaan apabila telah beroleh. Ini bahasa Batak Bapak Ibu ya. Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Artinya itu hamoraon itu adalah kekayaan. Hagabeon itu adalah kesuksesan. Hasangapon itu adalah kehormatan. Apabila seseorang itu sudah kaya, berarti untuk melakukan segala sesuatunya itu dianggap sukses. Dan apabila dia sukses di dalam hidupnya, merupakan suatu kehormatan bagi dia. Nah, itu salahkah demikian? Itu tidak salah, itu sah-sah saja. Tetapi kita harus dapat membedakan kebahagiaan dunia atau mana itu kebahagiaan menurut Taurat Tuhan. Di dalam bacaan kita Mazmur 119 ini, ya, pemazmur memberi pandangan yang berbeda tentang kebahagiaan. Bagi pemazmur, kebahagiaan yang abadi atau utuh bukanlah kebahagiaan yang dicari-cari atau yang diusahakan oleh manusia. Kebahagiaan yang sejati adalah karena pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Hidup kita itu dekat dengan Tuhan. Hidup kita itu di dalam menjalani kehidupan kita menuruti Taurat Tuhan dan memegang peringatan-peringatannya. Terutama di sini adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Itulah kebahagiaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, adakah di antara Bapak Ibu yang tidak mau bahagia? Sebagai manusia normal pasti mendambakan, dan itu sangat wajar. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa ukuran kebahagiaan itu dan bagaimana cara mendapatkannya? Lalu seperti apakah kebahagiaan yang sejati itu? Disinilah Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita semua untuk merenungkannya. Apa yang disampaikan oleh pemazmur melalui pengalaman-pengalaman pribadinya. Bahwa apa yang dialami oleh pemazmur itu, itulah yang diungkapkan. Pengalaman-pengalaman Mazmur itu sangat luar biasa, sehingga dia menuliskan ini ke dalam suatu kitab yang kita renungkan di pagi hari ini. Kalau kita melihat di ayat 1 sampai yang ketiga, pemazmur memaparkan bagaimana kehidupan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Menghidupi Taurat Tuhan itu tidak hanya sekedar mengenal atau mempelajarinya, tetapi harus juga menghidupinya atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menjadikannya sebagai jalan kehidupan. Jika demikian, kita akan berpikir, ternyata berat juga ya mengikuti Tuhan itu. Banyak aturan-aturan yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, jangan kita merasa takut kepada Taurat Tuhan itu, karena kita dituntut untuk sungguh-sungguh menghidupinya di dalam diri kita. Taurat
Taurat Tuhan itu bukan untuk ditakuti atau kita tidak mau melakukannya karena merasa berat untuk melakukannya. Tetapi pemazmur justru mengatakan bahwa orang yang hidup menurut Taurat Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa dikatakan di pemazmur di sini, orang yang mengikuti Taurat Tuhan itu hidupnya berbahagia? Nah, jawabannya ada di ayat yang keempat. Dimana kalau kita membaca di ayat yang keempat ini, Allah sendiri yang menyampaikan titahnya supaya dipegang dengan sungguh-sungguh oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan itu yang berbicara, bukan orang asing, bukan orang lain. Seandainya manusia itu menyampaikan itu, mungkin kita merasa ragu. Benarkah itu? Untuk apa itu? Tapi di sini Tuhan sendiri yang berbicara bahwa Dia yang menyampaikan titah itu. Titah itu harus kita pegang dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu lagi merasa ragu. Karena Allah yang menyampaikan Taurat Tuhan itu bukan manusia. Sehingga kita harus taat dan tunduk kepada Taurat Tuhan. Nah, di sini berarti kita juga sebagai manusia. Tadi kita sudah taat dan patuh pada Taurat Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi aturan-aturan yang ada di dunia yang dibuat oleh pemerintah, kita harus juga taat. Karena itu sejalan. Nah, di sini kembali lagi saya mengamati kehidupan orang Batak ya. Saya nggak berani mengungkapkan suku yang lain, nanti salah, susah. Ya, seperti ini. Jika kita mengamati kehidupan orang Batak, dikenal dengan sebutan anak raja. Semua anak Batak itu anak raja, itu laki-laki. Semua anak Batak perempuan boruni raja. Jadi semuanya raja. Pada saat itu, anak raja, boruni raja itu adalah tidak perlu akan aturan. Tidak perlu lagi mereka, karena mereka siapa yang berani mengatur mereka? Itu ya. Tapi berbeda dengan sekarang. Kita tetap orang Batak itu walaupun laki-laki dan perempuan tetap anak niraja dan boruni raja. Tetapi kalau yang saya katakan itu zaman dahulu, di zaman penjajahan dulu, mereka tidak mau diatur. Tapi di zaman milenial sekarang, orang-orang anak-anak Batak itu semuanya adalah anak yang taat pada Taurat Tuhan dan kepada aturan-aturan pemerintah. Nah, disinilah kita diajak oleh pemazmur bagaimana kita menghidupi Taurat Tuhan itu di dalam hidup kita, supaya hidup kita itu berjalan di jalan yang benar, tidak berliku-liku, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Kita berjalan pada posisi yang sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nah di sini juga timbul pertanyaan, apa untungnya kalau kita mematuhi Taurat Tuhan dan perintahnya? Nah, itu jawabannya kita temukan di ayat 5 dan ke-6. Jika Bapak Ibu Saudara dan saya mematuhi taat pada Taurat Tuhan, maka bagi orang-orang yang mau taat dan setia perintah Tuhan tidak akan mendapat malu. Di ayat yang ke-6 itu pasti kita tidak dipermalukan oleh Tuhan. Tentu di sini kita menyadari bahwa Taurat Tuhan itu baik adanya. Di situ dikatakan jikalau kita mematuhi taat pada Taurat Tuhan, kita tidak dipermalukan. Justru hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah, di sini bisa kita bandingkan orang yang patuh dan taat pada Taurat Tuhan dan orang yang berjalan menurut kemauan sendiri. Itu pasti berbeda.
orang-orang yang hidup pada Taurat Tuhan itu, ya, mereka Tuhan akan pimpin di jalan yang benar. Mereka tidak melakukan keinginannya sendiri. Tetapi jika kita melakukan, ya, dengan kemauan kita sendiri tanpa aturan, berarti kita melakukan semaunya kita. Kalau kita melakukan semaunya, sekehendak kita, yang terjadi mungkin kita akan dipermalukan oleh Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur memberikan pengakuan dan pujian tentang Taurat Tuhan, perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan sebagai anugerah atau harta yang paling berharga. Maukah kita menjadikan Taurat Tuhan itu merupakan harta yang paling berharga dalam hidup kita, atau kita menganggap harta yang kita miliki itu sebagai harta yang kekal? Nah, itu kita berikan kepada kita sendiri, mana yang harus kita pilih. Taurat Tuhan, apa kekayaan yang kita miliki? Sekarang Bapak Ibu bebas memilih. Nah, di sini pemazmur berbicara bahwa pengakuan yang dia ungkapkan itu lahir dari pengalaman hidup pemazmur sendiri. Apa pengalamannya sehingga dia mencurahkan diri dia, mengandalkan diri dia sepenuhnya kepada Taurat Tuhan. Di sini banyak hal yang digumuli oleh para pemazmur. Contohnya, ketika pemazmur berada di dalam ancaman oleh musuh-musuhnya. Orang-orang mengejarnya dengan maksud jahat. Di situ dia, apapun yang dilakukan oleh orang kepada dia, hanya Taurat Tuhan yang menjadi pengharapannya. Karena itu, pemazmur selalu berseru kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong di saat dia dalam keadaan kesesakan, sehingga hidupnya dituntun oleh Tuhan sehingga dia memperoleh suatu kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan firman Tuhan itu tadi, bagaimana pentingnya Taurat Tuhan itu, pentingnya hidup kita, hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita sekarang, Bapak Ibu, Saudara dan saya? Apakah kita sudah melakukannya seperti yang dilakukan oleh pemazmur tadi? Nah, terkadang Bapak Ibu, untuk menentukan pilihan itu memang sulit. Jalan mana yang harus kita tempuh? Mengapa saya katakan demikian? Karena hidup kita itu penuh dengan suatu pergumulan yang selalu hadir di dalam diri kita. Dan di dalam pergumulan itu sering sekali datang godaan yang menggoda kita. Jalan mana yang harus kita tempuh? Masalah-masalah yang kita hadapi tidak lain adalah contohnya masalah di dalam keluarga. Masalah ekonomi, masalah masa depan, penderitaan fisik yang kita alami, sakit penyakit yang tidak berkesudahan, tak sembuh-sembuh. Yang semuanya ini bisa membuat kita frustasi dan kehilangan tujuan hidup, bahkan melarikan diri pada gaya hidup duniawi. Nah, sekarang kita diberikan suatu pilihan. Jalan mana yang harus kita ikuti? Ngikut Tuhan
ngambil jalan pintas, mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu yang menjadi suatu renungan bagi kita melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita belajar untuk bersikap seperti pemazmur yang menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan, yang menjadikan firman-Nya sebagai pegangan hidupnya di dalam menjalani segala pergumulan yang dihadapi. Perlu kita juga ingat melalui firman Tuhan ini bahwa kebahagiaan yang sejati bukan karena apa yang kita miliki. Hidup bersama Tuhan itulah kunci kebahagiaan yang sejati. Di dalam kondisi apapun kita harus siap mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang harus kita lakukan agar memperoleh kebahagiaan itu? Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah hidup bersama dengan Tuhan. Berpegang pada ajaran Tuhan. Kalau kita berpegang pada ajaran Tuhan, berarti kita dibimbing, pasti kita tidak akan mendapat malu. Tapi kalau kita melakukan kehendak kita tidak tahu akan kemana arahnya. Dan yang terakhir, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Ya, mencari Tuhan dengan segenap hati. Artinya, jikalau kita misalnya datang suatu tempat ibadah, katakan di dalam keluarga, ke gereja, itu jangan hanya sebagai rutinitas kita. Kalau tidak datang satu tempat ibadah ini, oh enggak enak. Tapi makna dan apa yang kita dapatkan dalam ibadah itu tidak ada, hanya sebagai rutinitas. Bukan seperti itu. Tapi kita datang untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk mencari firman Tuhan, ya. Yakobus 1 ayat 22, kalau enggak salah saya Bapak Ibu ya. Yakobus 1 ayat 22. Sudah dapat Bapak Ibu? Coba salah seorang majelis untuk membacakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Terima kasih. Itu sebagai renungan kita, bahwa kita di dalam hidup ini, dimanapun kita berada, kita tidak hanya sebagai pendengar, tapi jadilah sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan, sehingga kita boleh menjalani hidup kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus